Arsenal untuk mendatangkan jasa Mikhailo Mudryk dipastikan buyar. Chelsea berhasil mengamankan jasa sang winger dari Shakhtar Donetsk. Nama Mudryk cukup ramai dibicarakan di musim dingin ini. Sang winger disebut-sebut jadi incaran utama Arsenal di bursa transfer kali ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Arsenal resmi gigit jari. Chelsea disebut sudah mengunci transfer sang winger muda. The Blues Real keluar uang dalam jumlah besar untuk merekrut Mudryk. Mereka membayar sekitar 100 juta euro untuk transfer sang pemain. Sang winger diberi kontrak berdurasi 7 tahun dan akan membela Chelsea hingga tahun 2030 nanti. Manchester United menjamu Manchester City di Old Trafford pada pekan ke-20 Premier League 2022-2023. Laga derby Manchester berjalan menarik sejak menit awal. United tampil cukup bagus pada babak pertama, akan tetapi gagal mencetak gol. City tak punya banyak peluang. Erik ten Hag melakukan pergantian pada awal babak kedua. Martial keluar diganti Anthony. United terus menggempur lini belakang Manchester City, tetapi sulit mendapat gol. Rashford membawa United unggul pada menit ke-82. Rashford mencetak gol usai menerima umpan Garnacho. Sang pemberi assist layak mendapat pujian atas aksi yang dilakukan. Arsenal dilaporkan membuat manuver baru di bursa transfer. The Gunners dilaporkan mulai mengalihkan fokus mereka pada striker Juventus, Dusan Vlahovic. Di bursa transfer kali ini, Arsenal santer dikaitkan dengan Mikhailo Mudryk. Winger Shakhtar Donetsk itu disebut-sebut jadi pemain yang ingin didaratkan Mikel Arteta di musim dingin ini. Dilansir Calcio Mercato, Arsenal langsung mengambil manuver baru. Mereka dikabarkan kini fokus untuk mendatangkan Dusan Vlahovic dari Juventus. The Gunners sudah menyiapkan tawaran perdana untuk sang striker. Nilainya berada di kisaran 80 juta euro. Laporan tersebut mengklaim bahwa Juventus tidak menutup pintu negosiasi untuk transfer Vlahovic. Juventus kalah telak saat menghadapi sang pemimpin klasemen Napoli pada pekan ke-18 Serie A 2022-2023. Juventus dipaksa menyerah 1-5 di Stadio Diego Armando Maradona. Victor Osimhen mencetak 2 gol dan 1 assist. Sementara itu, Khvicha Kvaratskhelia menciptakan 1 gol dan 2 assist. 2 gol Napoli lainnya dicetak oleh Amir Rahmani dan pemain pengganti Eljif Elmas, sedangkan 1 gol hiburan Juventus dicetak oleh Angel Di Maria. Ini bukan pertama kalinya Juventus kalah dengan skor 1-5 di Serie A. Ini juga bukan pertama kalinya Juventus kebobolan minimal 5 gol dalam satu pertandingan di liga tertinggi Italia. Kekalahan 1-5 dari Napoli termasuk salah satu kekalahan terbesar Juventus sepanjang sejarah mereka di Serie A. Derby Manchester dalam pertandingan lanjutan pekan ke-20 Premier League 2022-2023 yang berlangsung di Old Trafford, berhasil dimenangkan oleh Manchester United dengan skor 2-1. Manchester City lebih dulu berhasil mencetak gol lewat sundulan Jack Grealish pada menit ke-60 yang membuat Pep Guardiola kegirangan dan merayakannya di pinggir lapangan. Namun pada menit ke-78 dan 82 Manchester United berhasil mencetak gol dan merubah kedudukan. Hal tersebut membuat ekspresi Pep berubah seketika. Manchester United sukses menaklukkan Manchester City dengan skor tipis 2-1 pada laga pekan ke-20 kasta teratas Liga Inggris. Premier League, Manchester City selaku tim tamu unggul terlebih dahulu berkat gol Jack Grealish pada menit ke-60. Gol Grealish menjadi tembakan tepat sasaran pertama dan satu-satunya Manchester City sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Manchester City langsung mengatrol posisi Man United ke peringkat ketiga klasemen Liga Inggris dengan raihan 38 poin dari 18 laga. Setan Merah, julukan Manchester United, untuk sementara hanya tertinggal 1 angka dari Man City yang duduk di peringkat kedua. Manchester United sukses menaklukkan Manchester City dengan skor tipis 2-1 pada laga pekan ke-20 kasta teratas Liga Inggris. Premier League, Manchester City selaku tim tamu unggul terlebih dahulu berkat gol Jack Grealish pada menit ke-60. Gol Grealish menjadi tembakan tepat sasaran pertama dan satu-satunya Manchester City sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Manchester City langsung mengatrol posisi Man United ke peringkat ketiga klasemen Liga Inggris dengan raihan 38 poin dari 18 laga. Setan Merah, julukan Manchester United, untuk sementara hanya tertinggal 1 angka dari Man City yang duduk di peringkat kedua. Erling Haaland yang ditugaskan menjadi striker tengah Man City tidak mampu berbuat banyak sepanjang babak pertama. Skuad Real Madrid tengah berada di Riyadh, Arab Saudi, untuk ajang Super Copa de Espana. Mereka bersiap-siap untuk final melawan Barcelona. Cristiano Ronaldo hadir di tengah-tengah mereka. Ronaldo menyambangi skuad Madrid. Top skor sepanjang masa Madrid itu menyaksikan sesi latihan para pemain Los Blancos di fasilitas olahraga Al Nassr, klub yang diperkuatnya sekarang. Pemain Portugal itu bertemu dengan sang pelatih Carlo Ancelotti dan para pemain Madrid.
Pada kesempatan itu, ada satu ex-pemain Madrid lain yang juga berada di sana, yakni Roberto Carlos. Marco Reus, kapten Borussia Dortmund itu dilaporkan berpotensi bergabung dengan Manchester United di musim panas nanti. Namun Reus berpotensi meninggalkan Signal Iduna Park di musim panas nanti. Pasalnya kontraknya akan habis dan ia dikabarkan belum mau menekan kontrak baru di Dortmund. Dilansir The Daily Mail, Reus berpotensi pindah ke Inggris di musim depan. Sang playmaker dilaporkan akan bergabung dengan Manchester United. Di akhir pekan kemarin, agen Reus Dirk Hebel dan Darren Freeman kedapatan berada di Old Trafford. Keduanya datang menonton partai derby Manchester. Raksasa La Liga, Barcelona dikabarkan telah menghubungi Inter Milan dengan maksud menukar Frank Kessie dengan Marcelo Brozovic. Kabar ini dilaporkan oleh Sky Italia. Laporan itu mengklaim bahwa Barcelona siap memulangkan Kessie ke Italia. Presiden Barcelona Joan Laporta sebelumnya sempat angkat bicara soal masa depan Frank Kessie. Ia mengatakan saat ini tak punya rencana melepas pemain asal Pantai Gading tersebut. Saya tidak berniat menjual Kessie pada Januari. Ia akan terus menjadi penting bagi kami, kata Laporta seperti dilansir Sportsmall. Liverpool kemungkinan besar tidak akan menambah pemain baru lagi di Januari tahun 2023 setelah Cody Gakpo. Hal ini disampaikan langsung oleh manajer Jurgen Klopp. Dana sebesar 42 juta euro dikeluarkan oleh Liverpool untuk mendatangkan Gakpo. Pemain berusia 23 tahun itu bisa jadi akan jadi pemain terakhir yang datang ke Anfield pada pertengahan musim 2022-2023 ini. Lagi pula jika kami memboyong banyak pemain baru, belum tentu mereka akan bisa didaftarkan di skuad resmi Liga Inggris atau Liga Champions. Kenapa? Karena kami sudah punya skuad yang cukup. Ujarnya dikutip dari Goal, tanggung jawab saya adalah mampu membuat mereka tampil di atas standar, itu adalah fokus pertama dan pekerjaan utama saya, tandas dia. Striker Barcelona, Robert Lewandowski dan gelandang muda Blaugrana, Gavi, bahu-membahu memberikan kemenangan timnya atas Real Madrid pada Supercopa de Espana di Stadion King Fahd, di Riyadh, Arab Saudi. Lewandowski dan Gavi tektokan dalam menciptakan gol. Beda usia 16 tahun, mereka saling menyokong satu sama lain. Lewandowski sangat gembira dengan kemenangan itu. Striker Polandia itu dalam kondisi bagus dengan assist dan gol, menyelesaikan permainan yang luar biasa. Tektokan dengan Gavi bukan kebetulan. Mereka membangun chemistry hari demi hari. Saya mengatakan kepadanya bahwa jika kami dekat, kami dapat melakukan hal-hal berbahaya. Di area tersebut kami dapat menimbulkan kerusakan untuk lawan, kata Lewandowski dikutip Sport. Lewandowski berharap kemenangan Supercopa menjadi awal kesuksesan Barcelona. Memenangkan trofi selalu luar biasa. Tantangan besar berikutnya adalah La Liga di mana bagian tersulit musim ini tetap ada dan kami ingin terus berada di puncak. Manchester United dilaporkan tidak berencana untuk merekrut pemain lagi di jendela transfer bulan Januari tahun 2023. Sejauh ini skuad Setan Merah telah mendatangkan Jack Butland dan Wout Weghorst dengan status pinjaman. Butland tiba dengan status pinjaman dari Crystal Palace karena Erik ten Hag menginginkan cadangan untuk David De Gea. Pasalnya Martin Dubravka dipanggil kembali oleh klub yang memilikinya, Newcastle United. Merekrut penyerang pada bulan Januari adalah salah satu prioritas Manchester United. Kepergian Cristiano Ronaldo di tengah musim membuat stok pemain depan klub ini tipis. Diogo Dalot telah menjadi bek kanan pilihan pertama Manchester United musim ini. Karenanya, bisakah mungkin akan mencari jalan keluar dari klub untuk menghidupkan kembali karirnya? Jika dia memutuskan untuk pergi, Ten Hag mungkin mencari cadangan untuk Dalot. Arsenal dikabarkan kembali membidik penyerang Barcelona. Rapinya setelah kehilangan Mikhailo Mudryk, The Gunners menjalankan negosiasi yang sulit selama berminggu-minggu dengan Shakhtar Donetsk untuk transfer Mudryk. Namun, Arsenal tak menyanggupi harga yang diminta sekitar 88,7 juta pound sterling. Chelsea pun menikung. The Blues kabarnya sudah menyepakati harga dan segera memboyong Mudryk ke Stamford Bridge. Menurut Sport Italia, Arsenal kemungkinan beralih ke Rapinya, yang dikaitkan dengan mereka selama musim panas sebelum Barcelona memenangkan perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya. Rapinya masih terikat kontrak di Camp Nou hingga 2027. Artinya Blaugrana tertekan untuk menjual dengan harga murah. Badai cedera di Chelsea belum usai. Terbaru, Denis Zakaria mendapat cedera dalam pertandingan melawan Fulham. Selain kalah, Chelsea juga harus kehilangan Denis Zakaria. Gelandang asal Swiss tersebut mendapat cedera pada babak kedua. Saat memulai serangan balik, Zakaria terjatuh dan tampak kesakitan. Alhasil, Zakaria tidak bisa melanjutkan pertandingan.
Usai pertandingan, manajer Chelsea Graham Potter membeberkan kondisi Zakaria. Potter mengaku masih menunggu hasil pemeriksaan untuk mengetahui seberapa parah cedera yang dialami sang pemain. Arsenal sukses keluar sebagai jawara dalam derby London Utara setelah berhasil mempermalukan Tottenham Hotspur dengan 2 gol tanpa balas. Kemenangan ini juga membawa The Gunners makin mantap di puncak klasemen Liga Inggris.